Bismillahirrahmanirrahim. Silakan jamaah yang masih di luar untuk masuk ke area masjid karena kita akan segera mulai. Yang masih di area luar masjid silakan masuk ke dalam masjid. Ya, untuk ibu-ibu tolong dirapikan juga tempat duduknya, diisi yang depan dulu. Diisi yang depan dulu, yang masih kosong di depan silakan diisi. Dan kita mulai ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan karunia dan juga nikmatnya kita bisa berkumpul pada majelis ilmu yang mulia ini. Kemudian salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada istri-istri beliau, para keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat. Yang pertama-tama yang kami hormati yaitu Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu taala wa ra'ah. Alhamdulillah beliau sudah di sini, sudah sampai di sini di ruang transit. Kemudian yang kami hormati yaitu orang tua kita, gurunda kita, Al-Ustadz Ibnu Hajar LC hafizahullahu taala, yang insyaallah akan menjadi al-mutarjim atau penerjemah pada tablik akbar kita pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati para asatiz yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini, baik yang datang dari Palembang maupun dari luar Palembang, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang kami hormati tokoh masyarakat, kemudian panitia, serta DKM dan juga pengurus Masjid Nur Hasanah Palembang, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa menghadiri tablik akbar pada pagi hari ini dengan tema menjaga iman di zaman yang penuh fitnah. Tema ini merupakan tema yang sangat penting bagi setiap muslim, karena di zaman ini syahwat dan juga syubhat begitu mudah menyebar. Ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang mudah tersebar ya. Maka seorang muslim sangat membutuhkan ilmu yang benar. Ya, membutuhkan keikhlasan dan juga keteguhan untuk berpegang pada Al-Qur'an dan juga sunnah sesuai dengan pahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai sebab bertambahnya keimanan kita, bertambahnya ilmu yang bermanfaat, dan juga serta bertambahnya keteguhan kita dalam menghadapi berbagai fitnah di akhir zaman ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, sebelum kita memasuki acara tablik akbar kita, marilah kita dengarkan kata sambutan yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Edi Purwanto BA hafizahullahu taala, yang mewakili dari Forum Komunikasi Duat Kota Palembang. Kepada Al-Ustadz Edi Purwanto BA hafizahullahu taala, falyatafaddal mashkura wa majura. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami mewakili dari FKDP dan juga ketua ini pelaksana dari kegiatan daurah dan takbir akbar ini. Yang pertama yang kami hormati dan kami muliakan Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah taala, dan juga para asatidzah dan tokoh masyarakat dan juga tamu undangan serta seluruh jamaah yang hadir di acara tabligh akbar ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini, dan salat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Syekh kami, Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah taala, yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita, memberikan nasihat dan bimbingan dan ilmu yang sangat kita butuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberkahi umur beliau, ilmu dan amalan beliau, serta menjadikan seluruh dakwah beliau sebagai pemberat timbangan kebaikan di hari kiamat. Kemudian juga kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kaum muslimin yang telah memberikan sumbangsihnya, baik doa maupun ini harta, atas terselenggaranya acara ini, kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima infak dan sedekah yang telah diberikan, melipat gandakan pahala, memberikan keberkahan pada harta dan keluarga, serta menjadikannya sebagai amal jariah yang terus mengalir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan dari program Forum Komunikasi ini Duat Palembang, yang mana program-program ini sudah kami rencanakan ya dari kegiatan-kegiatan yang sering kami adakan rapat bersama para asatidzah ya, untuk bersepakat atau untuk mendapatkan bagaimana berdakwah, bagaimana kegiatan dakwah di Kota Palembang. Maka di antara program-program kami adalah dengan kajian-kajian rutin yang berada di masjid di Kota Palembang dan sekitarnya, yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena ustaz-ustaz kita alhamdulillah dan Allah mudahkan untuk dapat memberikan kajian di beberapa masjid-masjid secara rutin, termasuk di masjid yang kita berada di tempat ini, yaitu Masjid Nur Hasanah. Kemudian yang kedua adalah dari kegiatan FKDP adalah penyelenggaraan daurah ilmiah dan tabligh akbar secara rutin, ya minimal sekali dalam setahun, ya, baik itu dengan mengundang syekh dari luar atau mengundang ustaz-ustaz kita, dan setahun sekali, dan itu secara terstruktur dan dengan saling koordinasi antara asatidzah dan juga berapa majelis-majelis ta'lim di masjid-masjid di masjid-masjid di mana para asatidzah mengisi di tempat tersebut, ya, koordinasi dengan Forum Komunikasi Duat Palembang untuk menyelenggarakan daurah dan tabligh akbar, dan agar kegiatan kajian rutin tetap berjalan tanpa ada tabrakan dengan kegiatan-kegiatan tahunan. Kemudian program ketiga dari salah satu program FKDP adalah bahasanya kita memiliki cita-cita besar ya untuk mengupayakan pengadaan lahan sekitar kurang lebih 1 hektar di dalam atau sekitar Kota Palembang. Ya, dan ini kita masih dalam tahap mencari lahan yang kita harapkan kita mendapatkan lokasi yang mudah dijangkau dan tentunya dengan harga yang memungkinkan, dan syukur-syukur kalau ada yang mau mewakafkan. Nah, karena lahan ini insyaallah akan kita bangun sebuah masjid jami yang dapat menjadi pusat dakwah pendidikan Islam, pembinaan masyarakat
serta penyelenggaraan kajian dan daurah secara berkesinambungan. Karena kita lihat ya kita Palembang ini belum mendapatkan masjid jami untuk kita bisa melaksanakan kegiatan yang dapat menampung ini jamaah ini dengan ini jamaah yang banyak. Dan selama ini kita masih memakai masjid-masjid yang ada dan ini qadarullah ya itu butuh perizinan, butuh ini banyak hal yang harus kita persiapkan. Tapi kalau kita telah memiliki masjid jami maka akan memudahkan ini kita untuk mengadakan ini tabligh akbar dan juga ini daurah dan mengundang ini mereka para duat, para ini mengundang syekh dan juga para asatidah dan Indonesia. Kemudian yang keempat maka kami mengajak kepada kaum muslimin dan muslimat ya untuk bersama-sama bertawun dalam kebaikan dan ketakwaan, berpartisipasi sesuai kemampuan masing-masing baik dengan doa, tenaga, pikiran maupun infak terbaiknya demi terwujudnya masjid jami ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap kontribusi yang diberikan sebagai amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari akhirat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa", dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Nah, akhir kata kami mohon doa dari seluruh hadirin agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keikhlasan, kemudahan dan keberkahan kepada Forum Komunikasi Duat Palembang dalam mengemban amanah dakwah ini serta menyatukan hati kaum muslimin di atas Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni hudurikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Edi Purwanto BA hafizahullah taala atas kata sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, insyaallah kita akan menyimak dan mendengarkan kajian dan juga nasihat yang insyaallah akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau merupakan seorang ulama dari negeri Aljazair yang dikenal melalui dakwah, pengajaran dan karya-karya ilmiah beliau baik itu dalam bidang akidah, manhaj, fikih dan juga hadis. Nama lengkap beliau adalah Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ar-Ramadhani Al-Jazairi. Beliau lahir pada tahun 1961 di Aljazair. Kemudian beliau menempuh pendidikan tingginya di Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Al-Kainah di Khurubah, wilayah Aljazair. Kemudian karena fitnah yang terjadi di negeri Aljazair pada tahun 1994, beliau akhirnya hijrah ke Madinah dan sejak saat itulah beliau menimba ilmu dan belajar dari ulama-ulama di sana. Di antara guru beliau yang dapat kami sebutkan, yang pertama adalah Syekh Allama Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu taala, kemudian Syekh Ali Nasir Faqihi rahimahullahu taala, kemudian Syekh Allama Muhaddisul Madinah Muhammad Al-Ansari rahimahullahu taala, kemudian ada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, dan masih banyak lagi. Kemudian saat ini juga beliau aktif ya menulis berbagai karya tulis ilmiah dan menjadi narasumber di sejumlah seminar baik itu di dalam negeri Saudi Arabia maupun di luar Saudi Arabia. Kemudian di antara karya ilmiah yang beliau tulis adalah Madarikun Nazar fi Siyasah Bainat Tatbiqat Asy-Syar'iyyah wal Infi'alat Al-Hammasiyah, kemudian Akadzib Haraki, kemudian Talkhisul Ibad min Wasiyati Abi Qatadah, kemudian ada lagi Asbabul Izzi wa Tamkin, ada Khurafat Haraki, ada juga kitab Kama Takunu Yuwalla Alaikum, dan kitab beliau yang lain yang insyaallah akan dibahas di daurah bersama para asatizah di asrama haji, yaitu Sittu Duron min Usulil Ahlil Asar, kemudian ada Alaikum wal Jamaah, Alaikum bil Jamaah. Inilah di antara karya-karya beliau yang bisa kami sebutkan. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan. Kemudian kajian beliau pada pagi hari ini juga akan diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia
oleh Al-Ustadz Ibnu Hajar LC hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga dan memberkahi keduanya serta menjadikan ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kaum muslimin. Kemudian kami izin menyampaikan tata tertib dan juga adab-adab di dalam majelis ilmu. Yang pertama yaitu mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu syar'i karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita mendengarkan dengan seksama dan juga mencatat apa yang disampaikan. Kemudian menjaga ketertiban selama kajian berlangsung. Bagi orang tua yang membawa anak-anaknya, mohon agar dikondisikan anak-anaknya agar tidak mengganggu jalannya kajian. Kemudian bertanggung jawab, setiap jamaah yang hadir bertanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan oleh pihak masjid. Kemudian tidak membuat kelompok sendiri, ya, berbaulah dengan saudara yang belum kenal di sebelahnya dan ucapkan salam kepada mereka. Kemudian ada himbauan yang disampaikan oleh DKM Masjid Nur Hasanah Palembang, yaitu agar membawa kantong plastik ya untuk wadah sendalnya. Kemudian kami menghimbau kepada para hadirin sekalian yang tadi anak sampaikan agar tidak mengambil foto dan video syekh selama kajian berlangsung selain media resmi yang sudah bertugas. Kemudian tadi anak sampaikan untuk tanya jawab sudah ada kode QR yang disiapkan oleh panitia. Jadi teman-teman semua bisa men-scan dengan device masing-masing, atau yang di tengah yang susah ke samping itu bisa men-scan via HP-nya sendiri atau mengisi link yang sudah disebar di status Instagram, Instastory akun FKDP Palembang dan juga Masjid Nur Hasanah Palembang. Hadirin sekalian, kami meminta agar yang di belakang itu untuk merapat ke depan lagi. Boleh mohon berdiri sebentar. Untuk merapat ke depan lagi, kita maksimalkan tempatnya. Boleh, kami minta tolong berdiri. Silakan maju sedikit lagi ke depan. Ya, sudah penuh ya di belakang ya. Silakan maksimalkan tempat yang di depan dulu. Nah, yang di samping ini masih banyak yang kosong, bisa dimanfaatkan ke arah sini. Bisa maju dulu. Ya, yang di belakang yang nggak kelihatan bisa pindah ke samping sini. Atau di samping sini boleh dipakai nggak? Nah, di samping sini boleh dipakai ya. Di halaman. Atau di lantai 2 ya, ada layar TV juga yang bisa dilihat. Bahkan lebih jelas ya kayaknya yang di atas melihat syekhnya, Masya Allah. Taib, mari kita hadirkan hati kita, meluruskan niat kita dan memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diberikan taufik untuk memahami serta mengamalkan ilmu yang akan disampaikan. Kepada Fadilatul Syekh Abdul Malik Rabbani Al-Jazairi hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Tafadhal ya Syekhana Al-Karim, mashkuran wa ma'juran wa barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ممثلة في دولتها التي سهلت لنا هذا اللقاء ثم
في الإدارة المباركة المزدوجة بين معهدي فازا ومعهد زاد المعاد، تعاون بينكم، وهذا يدل على خير عظيم، لأنه يتولد من التعاون القوة، كما قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه بداية أشكركم على مجيئكم إلى هذه المحاضرة، هذه الكلمة الأخوية بيني وبينكم، والحمد لله يربط بيننا الإسلام ولا تفرق بيننا الأبعاد الجغرافية ولا الأبعاد اللسانية وما إلى ذلك. وفق الله الجميع للخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan perbuatan kita. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, karena Allah mudahkan kita untuk hadir di negeri ini, secara khusus negeri Palembang, ya, yang beliau dapatkan negeri insyaallah yang penuh barokah. Kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan kita untuk bersama berkumpul di masjid ini, terutama teman-teman yang ada di pesantren Faza dan kerjasama dengan Ma'had Zadul Ma'ad, yang tentu saja ini adalah suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan adanya ta'awun, dengan adanya kerjasama akan terbentuk kekuatan. Yang ini adalah satu nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, karena dengan ta'awun akan terwujud kerjasama dan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya insyaallah. نعم. ثم إنني أذكركم بأن عنوان هذه الكلمة حراسة الإيمان في زمن الفتن قد اختاره لنا إخوانكم الذين يديرون هذا اللقاء، وقد أحسنوا، فإن الإيمان يحتاج إلى حراسة، لأن المؤمن في كل مرة يربي شيئا من الإيمان، بدءا من الإيمان الأول العام لما دخل في هذا الدين أو نشأ فيه، إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، لأن الفتن تذهب بالإيمان أو تضعفه، والله المستعان. Kemudian ikhwan sekalian, sebagai pengingat bahwa tema yang akan kita bawakan di dalam muhadharah ini judulnya Hirasatul Iman fi Zamanil Fitan, yang bahasa kitanya menjaga keimanan di zaman fitnah. Dan tema ini tema yang sangat bagus, dan apa yang dipilih oleh teman-teman yang melaksanakan acara ini adalah satu tema yang sangat tepat, lebih-lebih bahwa keimanan adalah dasar, asas yang paling kuat yang kita butuhkan di zaman fitnah. Tidak diragukan bahwa keimanan perlu dijaga, dan itu dengan mempelajari ilmu din, karena kita di zaman fitnah ini akan menghadapi banyak cobaan dalam keimanan kita. Dan insyaallah pada kesempatan ini beliau akan bawakan faidah-faidah yang dengannya akan menambah kekuatan keimanan kita,
menghadapi fitnah yang ada di zaman ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. هناك فتنتان عظيمتان عنوانان كبيران في الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات. فتن الشبهات هي فتن التشكيك في الدين، تدخل عليك لتضعف دينك بشبهة أو أخرى، فإذا لم تكن مسلحا بالأسباب التي سنذكرها إن شاء الله فإنها ستؤثر فيك سلبا. وهناك فتنة الشهوات وهي شهوات الدنيا، الشهوات كثيرة، حب الدنيا، حب المال، حب الرياسة، حب النساء، حب الشهرة، إعجاب بالنفس، إلى آخر ما هنالك. هذه كلها فتن شهوات تصرف الإنسان عن دينه. وفتنة الشهوات تضعف الإيمان في قلبه، وقد تأتي على الإيمان فتذهبه كله. فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر في القرآن الكريم أن فتنة الشهوات قد تكفر الإنسان، والدليل في السورة التي تقرؤونها كل يوم جمعة، سورة الكهف، فإن صاحب الجنتين فتن بجنتيه فيهما خيرات، فقال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت بالذي خلقك. إذن لا نستهين لا بفتنة الشهوات ولا بفتنة الشبهات. نعم. Kata beliau, di sana ada dua fitnah. Bahkan ini adalah fitnah yang paling besar yang ada di sekeliling kita. Yang pertama fitnah subhat. Yang kedua fitnah syahwan. Adapun fitnah subhat yang berkaitan dengan pemikiran dan pemahaman. Dengan subhat akan memunculkan keraguan di dalam pemahaman agama kita, di dalam keimanan kita, dan ini adalah fitnah yang sangat besar yang insya Allah kata Syekh akan disampaikan penjelasannya dengan lugas mudah pada penjelasan berikutnya insya Allah. Kemudian yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syahwat ini berkaitan dengan fitnah dunia, kecintaan kita kepada dunia, kecintaan kita kepada kedudukan, kepada status sosial, bahkan kemasyhuran yang boleh jadi mengeluarkan seorang karenanya dari agamanya, melemahkan iman, melemahkan hati, bahkan bisa jadi karena fitnah syahwat ini seorang keluar dari agamanya. Sebagaimana kata beliau yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang seorang yang diberi oleh Allah dengan ujian kenikmatan harta, kemudian dia bangga dengan hartanya dan seakan-akan bahwa ini semuanya didapatkan dari usaha ikhtiar dia dan melupakan Allah, melupakan agamanya, sehingga sahabatnya mengatakan, akafarta billazi khalaqaka, apakah dengan apa yang engkau dapatkan ini engkau melupakan Allah, melupakan asal dari nikmat dunia yang engkau dapatkan? Apakah engkau kufur terhadap apa yang Allah berikan kepadamu? Nah. وإذا عرفنا هذا بارك الله فيكم نفهم لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا من دخول الفتن. قبل أن نتكلم عن ذلك نعرف الفتن بكلام قصير جدا، لأن الكلام فيها كثير، نكتفي بالكلام القصير القليل. كل شيء يحرفك عن دينك فهو فتنة، حتى لو كان في أهلك ومالك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة وغير ذلك ما جاء في الصحيحين.
kalau kita sudah mengetahui dan memahami fitnah ini, dan juga perlu kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita agar kita waspada dan hati-hati agar jangan terjerumus ke dalam fitnah yang akan merusak kita, merusak agama kita. Kemudian kata beliau, sebelum kita masuk kepada penjelasan dari tahdir Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terjaga, terselamatkan dari fitnah, kita akan sampaikan secara ringkas makna dari fitnah. Apa itu hakikat fitnah? Dengan kalimat yang singkat, ringkas, tapi sampai kepada makna yang sesungguhnya apa itu fitnah. Kata beliau, fitnah yang sesungguhnya adalah kullu syai'in yu'riduka an dinik. Semua perkara baik berkaitan dengan syubhat dan syahwat sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh, yang memalingkanmu dari agamamu, itulah fitnah. Kullu syai'in yu'riduka an dinik fitnah. Segala sesuatu yang memalingkanmu dari agamamu, itulah fitnah. Dan baik itu dalam urusan dunia maupun urusan din, keluarga kita, diri kita, harta kita, kedudukan kita, fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan semua itu akan bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh kita, dengan solat kita, dengan zakat kita, dengan puasa kita dan lainnya. الناس يعرفون بأن الفتنة تكون في الشر أي بالشر، ولكن الله تبارك وتعالى يخبرنا أن الفتنة كما تكون بالشر تكون بالخير. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa fitnah umumnya terjadi dalam hal yang sifatnya buruk. Fitnah itu buruk. Tapi jangan lupa bahwa di dalam kebaikan juga ada fitnah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, dalam ayatnya wala nabluwannakum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan uji kalian dengan fitnah, diuji dengan fitnah, baik itu dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk. وعلامة الإنسان المفتون أنها تضله، كما جاء في التنزيل في سورة الأعراف أن موسى عليه الصلاة والسلام قال يخاطب ربه إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا. نعم. Nah, juga disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dari kisah Musa. In hiya illa fitnat tudillu man tasha wa tahdi man tasha. Semua yang Allah berikan kepada kalian itu fitnah, dan dengannya seorang diuji. Dengan fitnah itu bisa jadi menyesatkannya, atau dengan ujian dia lulus, selamat dari ujian itu dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan petunjuknya. وأنا أضرب لكم مثالا ربما تضحكون منه. قد يكون الشاب صغيرا في سنه مبتدئا في تدينه، يأتي المسجد في كل صلاة يصلي مع المسلمين، يظهر عليه التقوى والصلاح، فيأتي واحد من أقربائه خال أو عم أو ابن عم أو ابن خال فيهدي إليه جوال، هاتف جوالا، فترى الولد يغيب عن الصلوات ويضعف عن الجماعات. هذا يدل بأن هذا صار عنده فتنة، هذا من باب التقريب، لأن هذا الجهاز هو الذي الآن يضل 90% من البشرية اليوم، والله المستعان.
Sebagai contoh yang sederhana, seorang pemuda, anak kecil, masih masa pertumbuhan di dalam agamanya, tampak dia kesolehan pada dirinya pada awalnya, tapi tiba-tiba ada yang memberinya hadiah, sebuah HP, karena kondisinya yang masih lemah, sehingga dengan HP-nya ini dan apa-apa yang ada di dalamnya melalaikan dia dari kesolehannya tadi, melalaikan dia dari solat atau dari halaqatul ilmi, sehingga jauh dari kesolehan. في المقابل تجدون من نجح في هذه الفتنة، فتنة الجوال، من يقلبها إلى خير عظيم، يملأ هذا الجهاز بدروس العلماء، فيظل يتابع ويتابع ويتابع، وما أقل من يكون كذلك في هذه الدنيا. فأعرف رجلا جعل في جهازه هذا فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقته كله الفارغ، سواء كان يمشي في الطريق أو في سيارته، وقت الفراغ يستعمل هذا الجهاز لاستماع إلى فتاوى الشيخ، حتى أصبح هذا الرجل مرجعا في فتاوى الشيخ ابن عثيمين. ما تسأله عن شيء إلا يعطيك الجواب، يقول لك انتظر مني ثواني فقط ويخرج لك الجواب. هذا نجح في هذه الفتنة، فكان في حقه خيرا. Nah, sebaliknya kata beliau, HP ini sebagaimana yang tadi, pada awalnya anak ini berangkat dalam kesolehan, tapi karena jawalnya akhirnya dia meninggalkan kesolehan karena permainan jawalnya. Dan di sisi lain kata beliau, ada mereka dengan HP-nya ini justru dia mendapatkan manfaat dan masalah yang besar. Dia mendengarkan kajian, mendengarkan fatwa, murojaah Al-Quran dan lainnya dari HP yang didapatkan. Dan ini tidak diragukan adalah satu manfaat, faedah yang luar biasa. Ada satu kisah kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, seorang pemuda kemana-mana dia bawa HP-nya, di kendaraannya, di jalan dengan lagi sendiri bawa HP-nya, tapi yang dia dengarkan senantiasa mengikuti fatwa Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fatwa Syekh dalam perjalanan, duduk, dimanapun adanya beliau ikuti, sehingga kata beliau dalam perjalanan perkembangannya berikutnya, beliau ini menjadi rujukan orang-orang di sekitarnya untuk bertanya pendapat Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan berbagai masalah yang ada. Artinya benar ini fitnah, tapi kalau bisa digunakan dengan baik akan memberikan manfaat dan kebaikan yang luar biasa, maslahan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah. هذه مقدمة هذه المحاضرة في حقيقة فقط، لأنني لا أقصد هذا النوع من الفتنة في كلامي هذا، أقصد الفتنة التي تعم، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه، سأل الصحابة أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال بعضهم أنا، فقال ما هي؟ ذكر له فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره إلى آخره، قال لست أريد هذا، أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، بمعنى فتنة عامة تكون في الناس كالثورات وما إلى ذلك التي تصيب أكثر الأمة. هذا المقصود الآن بالفتنة التي تموج كموج البحر، لأن البحر أمواجه تمشي سواء وترجع سواء، وهكذا التي تدخل كل بيت. نعم. Apa yang telah kita sampaikan tadi sebagai muqaddimah, yang maksud sesungguhnya bukan ini,
Tapi yang ingin kita sampaikan dalam kajian kita pada pagi hari ini adalah fitnah yang menimpa semua manusia. Fitnah yang besar. Sebagaimana dikisahkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika bersama para sahabat bertanya kepada sahabat, ayyukum yahfadzul fitnah, yakni hadis siapa di antara kalian yang hafal ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fitnah. Kemudian sahabat mengatakan saya dan berapa orang menyebutkan. Kemudian kata Umar radhiyallahu an, coba sebutkan. Kata beliau, fitnah seorang laki-laki dalam keluarganya, hartanya dan seterusnya. Kata beliau, bukan ini yang saya maksudkan. Tapi fitnah yang saya ingin tanyakan kepada kalian adalah fitnah yang menyeluruh, musibah yang besar yang menimpa umat manusia. Tamuju kamaujil bahar, yakni seperti badai yang bisa menenggelamkan seorang apabila badai itu menimpa dan turun kepadanya. Dan insyaallah akan kita sampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ini. وأذكر لكم آية من القرآن وحديثا في بابه. أمرنا الله تبارك وتعالى إذا كانت الفتنة عامة أن نفر منها ونتجنبها. قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه آية في بابها، ثم الحديث بعد ترجمة الأستاذ إن شاء الله. Kemudian kata beliau berkaitan dengan ini, yakni fitnah yang besar tadi yang menimpa, yang umum menimpa semua manusia. Saya akan bawakan satu hadis, satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun ayat adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Firman Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang apabila fitnah ini terjadi turun dan menimpa kalian, tidak hanya menimpa kepada pelaku pembuat fitnah, tapi akan menimpa seluruh manusia. وأما الحديث فما صح من رواية الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. كلمة فواها يريد أن يقول عليه الصلاة والسلام فيا عظمى يا أعظم خير حصله الإنسان إذا جنبه الله الفتن. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam Sahih Tirmidzi rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sa'ida laman junibal fitan." Innas sa'ida laman junibal fitan. Innas sa'ida laman junibal fitan. Sungguhnya orang yang berbuntung, orang selamat, orang bahagia adalah mereka yang dijauhkan dari fitnah. Dan ketika fitnah itu datang, dia sabar. Fawaha, dan sungguh ini adalah kebaikan, kemuliaan dan keberuntungan yang sangat besar. أول فتنة حصلت في هذه الأمة في عصر عثمان رضي الله تعالى عنه، لما اجتمع ضده جماعة اتهموه بالتقصير في العدل وتقسيم الأموال وما إلى ذلك، فجاءوه. هذه أول فتنة ظهرت. فكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ظهرت الفتنة من خرج إلى بستانه حيث الإبل والغنم حتى لا يرى الفتنة ولا يشارك فيها ولا يستفزه الشيطان إليها. فقيل لعبد الله بن عمر أين كنت؟ قال كنت في ضيعتي أي في بستاني. هذا تطبيقا للآية والحديث، واتقوا فتنة، والحديث لمن جنب الفتن.
Dan awal fitnah yang terjadi dalam sejarah kaum muslimin adalah fitnah yang terjadi pada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang dimulai berkumpulnya orang-orang yang tidak senang kepada beliau, yang menuduh beliau tidak adil dalam penyelenggaraan amanat pemerintahan beliau, tidak adil dalam harta, sehingga berkumpullah mereka itu muzaharah. Kalau zaman sekarang disebut semacam demonstrasi kepada pemimpin yang sah. Kemudian bagaimana dengan sikap sahabat? Sikap sahabat ketika terjadi fitnah ini, kebanyakan dari sahabat menghindar, menjauhi sumber fitnah ini dan tidak terlibat di dalamnya. Sehingga di antara mereka mengatakan ketika terjadi fitnah, di mana kamu? Kok enggak kelihatan? Mereka mengatakan, saya berada di kebun saya berada di mazra'ah saya, di bustan saya, disibukkan dengan urusannya dan tidak ikut menyibukkan diri apalagi menambah fitnah. حصل في عهد الحجاج بن يوسف. الحجاج بن يوسف كان ظالما جدا جدا وقتالا سفاكا للدماء، فحصل ما حصل من الفتنة في وقته، وخرج الناس، والناس في هذه الفتن مع الأسف أكثرهم يشاركون، يظنون أنهم ينصرون الحق ويردون على الظالم. بعد أن حصل وقعتان، وقع اسمها وقعة الجماجم، ثم تلتها وقعة الزاوية. كل هذا حصل في البصرة، خرج الناس ضد الحجاج مجتمعين ضده. فبعد أن انتهت هذه الفتنة قيل لإبراهيم النخعي رحمه الله: أين كنت يوم الزاوية؟ وكانت في سنة 82 من الهجرة، في سنة 82 بعد الهجرة. أين كنت يوم الزاوية؟ قال: كنت في البيت. قيل: أين كنت يوم الجماجم؟ قال: كنت في البيت. هكذا العلماء يعرفون الحق من الباطل ولا يشاركون في فتنة. Nah, ketika terjadinya fitnah yang besar di dalam tubuh kaum muslimin yang kita kenal dengan fitnah Hajjaj ibnu Yusuf, yang beliau ini termasuk salah seorang pemerintah muslim tapi zalim terhadap rakyatnya, bahkan tidak segan-segan menumpahkan darah kaum muslimin yang tidak mentaatinya, yang tidak sepaham dengannya. Masalahnya, kata beliau, karena melihat apa yang terjadi pada sepak terjang dari Hajjaj ibnu Yusuf ini, yang dianggap tidak adil, zalim, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan dari kalangan ulama, banyak yang terfitnah dari kalangan awam kaum muslimin. Akhirnya apa? Mereka berkumpul untuk menentang Hajjaj ibnu Yusuf ini yang dianggap mereka zalim. Akhirnya naudzubillah min dzalik, terkumpul banyak sekali dari kaum muslimin, sehingga bertemulah dua pasukan besar. Pasukan kaum muslimin tadi yang menentang karena beranggap bahwa pemerintahan Hajjaj bin Yusuf ini zalim, dan pasukan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Hajjaj bin Yusuf, sehingga bertemu di antara dua pasukan dengan satu peperangan Jamajim. Faedah di sini, ada seorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai rahimallahu taala. Ketika terjadi peristiwa ini, peristiwa sangat besar, bertemu dua pasukan sama-sama muslim, pasukan pemerintah yang sah dan pasukan kaum muslimin yang merasa terzolimi dan ingin menentang, melawan pemerintah. Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar ketika itu, ditanya,
di mana engkau? Apa sikapmu dalam peristiwa yang terjadi di antara kaum muslimin ini? Beliau menjawab, ana fi baiti. Saya tidak kemana-mana. Saya tinggal duduk di rumahku dan tidak ikut di dalam fitnah ini. Ini dinamakan apa? Peperangan yang terjadi, peperangan Yaumul Jamajim. Saya tidak ikut di dalam peperangan Jamajim. Nah. يقول عبد الله بن هبيرة رحمه الله: من أدرك منكم الفتنة فليكسر رجله، فإن انجبرت إذا برأت رجله فليكسر الأخرى، كل ذلك حتى لا يشارك. Dikisahkan seorang tabi'in, Abdullah bin Buhairah, beliau mengatakan, kalau terjadi fitnah di dalam kalangan kaum muslimin, apa sikap kita? Kata beliau, yuksir rijlah, patahkan kakimu. Kalau fitnah masih berlanjut, kakimu sembuh, patahkan lagi. Maksudnya apa? Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, maksudnya agar kita menahan diri, tidak terlibat dalam fitnah, apalagi fitnah yang menyebabkan rusaknya hubungan kaum muslimin, apalagi pada pertumpahan darah. سنستلهم الآن بارك الله فيكم بعد أن تكلمنا عن الوسيلة العامة لحراسة الإيمان زمن الفتن، ألا وهي تجنب الفتنة، الابتعاد عنها، عدم المشاركة. نأتي إلى التفصيل من حديث عظيم رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وهو حديث صحيح، حديث عرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. Setelah kita tadi menyampaikan berkaitan dengan hirasatul iman, bagaimana menjaga keimanan di zaman fitnah, kata beliau dua hal. Yang pertama, tajannubul fitan, jauhi sumber fitnah, wa adamul musyarakah, dan tidak ikut-ikut latah terjun di dalam kancah fitnah tadi. Kemudian setelah itu kata beliau, kita masuk kepada lub, masuk kepada inti dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap kita untuk terhindar dari fitnah ini. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan illa an-Nasa'i, kecuali Nasa'i. Yang dimaksudkan kata beliau adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, bahwa beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kami, menasihati kami dengan satu nasihat yang sangat mendalam. Zarabat min qulub, zarabat min al-uyun, yang ketika kami mendengarkan nasihat itu, air mata kami bercucuran dan bergetar hati kami. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله، ذكر أمرين: تقوى الله وهو حق الله عز وجل، والسمع والطاعة وهو حق الحاكم، أي حق الله الخالق وحق المخلوق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين، وهنا ذكر حق المخلوق، لم يتعرض لحقه الخاص كبر الوالدين أو الإحسان إلى الجيران أو الأخوة بين المسلمين أو كذا،
إنما ذكر شيئا عاما يعم الأمة، الحاجة فيه تعم الأمة. هذا هو السر في ذكره صلى الله عليه وسلم هذين الأمرين. إذن عندنا الآن علاجان حارسان للإيمان، الأول تقوى الله والثاني السمع والطاعة، على ما سنفصله إن شاء الله. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat menasihatkan kita dengan nasihat yang mengucurkan air mata dan bergetarkan hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Dari hadis ini, ikhwan sekalian, ada dua senjata, dua tameng untuk kita terselamatkan, terhindar, terlindung dari fitnah. Yang pertama kata beliau berkaitan dengan hak Allah, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini silah pertama, senjata dan tameng pertama untuk kita terlindung, terselamatkan dari fitnah. Yang kedua berkaitan dengan hakul hakim, berkaitan dengan hak pemerintah yang sah, yang telah dipilih, disepakati oleh umat, oleh kaum muslimin. Apa hak hakim? As-sam'u wa ta'ah, untuk didengar perintahnya dan ditaati. Berkaitan dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan wasiat khas berkaitan dengan silah yang kedua, berkaitan dengan pemerintah. Tapi ini adalah wasiat umum. Apa itu? Taat kepada pemerintah yang sah. Jadi ikhwan, ada dua tameng, ada dua perisai di dalam hadis ini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar kita terjaga, terselamatkan dari fitnah. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada pemerintah yang sah. Insyaallah penjelasan berikutnya. دليل أن التقوى منجاة للمسلم في زمن الفتن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. قال يجعل لكم فرقانا أي تفرقون به بين الحق والباطل. فعلى قدر تقواك ستفرق أنت. إذا قامت فتنة في بلادكم نسأل الله تعالى أن يعصمها من كل الفتن وسائر بلاد المسلمين، فإن تقوى الله فإن الله تعالى ينجيه بتقوى الله. Kemudian yang pertama kata beliau berkaitan dengan hak Allah, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kalian pembeda, yakni antara hak yang batil, jalan yang menyelamatkan atau jalan yang akan mencelakakan, menjerumuskan kalian, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Maksud di sini adalah kalimat dalam ayat ini intattaqullah, bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebab najah, sebab untuk kita selamat, terhindar, terlindung dan tidak terjerumus ke dalam fitnah. Nah, يقول ابن حجر رحمه الله تعالى صاحب الصدق مع الله، صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، أي على قدر ما تكون صادقا مع الله في حياتك فإن الفتن لا تضرك.
ويقول إن الله تعالى يجعل لأوليائه عند ابتلائهم بالفتن مخارج. إن الله يجعل لأوليائه أي الأولياء الصالحين عند الفتن يعني يبتلي بالفتن مخارج ينجو منها. نعم. Ibnu Hajar, bukan Ibnu Hajar ini ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan sahibus sidqi ma'allah la tadurruhul fitan. Orang yang memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu saja dengan ilmu, niscaya fitnah tidak akan mencelakakannya. Karena apa? Kata beliau, innallaha yaj'al li awliyaihi makhrajan inda al-fitan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar yang akan menyelamatkannya dari huru-hara fitnah yang terjadi. Abdullah bin Ukaimin rahimahullah رجل من التابعين مخضرم عاش أيام في الجاهلية ثم عاش أيام أخرى في الإسلام، لكنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولذلك لم يعدوه في الصحابة. هذا الرجل لما حصلت فتنة مظاهرة وقتال ضد الحجاج بن يوسف، بعد تلك الوقعة كان الحجاج يستدعي من كان يظن فيهم أو يشك فيهم أنهم شاركوا، فاستدعى عبد الله بن عكيم فقام يصلي لله عز وجل في جوف الليل، ودعا في صلاته اللهم إنك تعلم أنني لم أزن قط ولم أسرق قط ولم آخذ مال يتيم قط ولم أقذف محصنة، اللهم إن كنت تعلم أنني صادق في ذلك، أنني كنت صادقا في ذلك فادرأ عني شره، فأنجاه الله. هذه التقوى السابقة كيف تنجي في الفتن اللاحقة الماحقة. Nah, di antara alamat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya untuk menyelamatkannya dari fitnah, ada seorang tabi'in, Abdullah ibn Ukaim rahimallahu ta'ala. Beliau ini hidup di zaman jahiliyah dan juga zaman Islam, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bukan sahabat, beliau seorang tabi'in. Ketika terjadi fitnah, maksudkan fitnah menentang Hajjaj bin Yusuf, pemerintah yang zalim tadi, dengan muzahara demonstrasi, ya, mengumpulkan orang menentang pemerintah yang sah, dalam maksud untuk mencegah kezaliman. Kemudian beliau dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf untuk apa? Ya, untuk menjadi penguat Hajjaj bin Yusuf. Beliau seorang ulama, seorang tabi'in. Kemudian apa yang beliau lakukan? Ketika datang malam, beliau salat malam. Kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Maksudnya agar terselamatkan dari fitnah ini. Kemudian di antara doanya, ingat kata beliau tadi, ketakwaan akan menyelamatkan kita dari fitnah. Kemudian dalam doanya beliau mengatakan, ya Allah, aku ini hamba-Mu, aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah mencuri, aku tidak pernah memakan harta anak yatim,
bahkan aku tidak pernah menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Ya Allah, kalau ini bagian dari amal soleh yang aku lakukan karenamu dan engkau ridho kepadanya, selamatkanlah aku dari fitnah. Dan Allah selamatkan beliau. Kata beliau, dari kisah ini kita dapatkan bahwa amal soleh, kita tahu bahwa amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, atau seperti tadi, saya tidak pernah berzina, artinya menjauhi yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Dan ini sebab ketakwaan. Dan dari sini Allah selamatkan dia dari fitnah yang terjadi di zaman Hajjaj ibnu Yusuf as-Saqafi. والوسيلة الثانية التي يحرص الله تعالى بها إيمان المؤمنين هي السمع والطاعة للحاكم المسلم ولو كان مقصرا في أداء أمانته. أعيد عليكم: ولو كان مقصرا في أداء أمانته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. بمعنى عند الفتن إلزم الرعية الشعب، لا تبلبل أفكاره، لا تحركه للثورات، لا تحركه للفتن باسم إصلاح الفساد، بل اصبر ولا تخرج على حاكم زمانك ما دام مسلما ولو كان في إسلامه شعرة فقط، ولو كان في إسلامه شعرة، لا بد أن تحفظ له كرامته. والسمع والطاعة متعلق بالمعروف لا المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيما صح عنه من رواية الإمام أحمد في مسنده. Kemudian perisai yang kedua, agar kita terhindar, terselamatkan dari fitnah, dari wasiat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah yang sah, yang sudah diakui secara hukum, dan tidak menentangnya. Walaupun pemerintah itu muqassiran fi adlihi fi amanatihi, walaupun pemerintah itu mungkin banyak kekurangan dalam melaksanakan tugas, melaksanakan beban yang diwajibkan kepadanya untuk menegakkan keadilan, untuk mensejahterakan rakyat, muqassiran, banyak kekurangannya. Akan tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah, tetap wajib kita taat kepadanya dan tidak boleh menentang, tidak boleh demonstrasi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas mewasiatkan dalam hadis ini, wa in ta'ammaru alaikum abdan khabasiyya, sekalipun yang memimpin kalian itu seorang mantan budak khabas, hitam, rambut keriting, dekil, pendek dan macam, mungkin tidak layak dari penampilan, apalagi dalam kebijakannya, maka tetap tidak boleh melakukan penentangan secara terang-terangan, apalagi mengumpulkan orang banyak, apalagi kita ikut memanas-manasi, ikut mengompori, sehingga fitnah yang tadinya kecil, gerakan kecil menjadi membesar, sehingga menjadi kegaduhan yang besar di dalam satu negeri. Walaupun maksudnya baik untuk islah fasad, katanya untuk nasihat, untuk perbaikan, untuk mengingatkan pemerintah, tetap saja tidak boleh. Walau kana, kata beliau, selagi dia di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi dia yang diajak, diperintahkan dalam ketaatan kepada Allah, wajib kita mentaati. Sekalipun pemerintah itu dia banyak kekurangan dalam agamanya,
Agama tipis, kecil, banyak pelanggaran, tetap wajib kita mentaati di dalam satu catatan, selagi dia memerintahkan yang ma'ruf. Hal-hal yang ma'ruf, tentu saja yang ma'ruf, suatu yang ma'ruf secara syar'i, yang diridhai oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah juga, yang tidak melanggar hukum Allah, wajib kita mentaatinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas memerintahkan kepada kita untuk ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ketaatan itu dalam ma'ruf. Tapi kalau dalam hal maksiat, tidak boleh kita mentaatinya. Tapi kemaksiatan itu tidak menjadi alasan kita untuk menentang secara terang-terangan, ya, dan ikut andil dalam menyebarkan fitnah untuk orang menentang pemerintah yang sah. Nah. جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث عظيم، لأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عما سيكون في هذه الأمة بعده عليه الصلاة والسلام. أخبره في الزمن الذي يكون فيه دخن، أي خير مخلوط بالشر. ماذا نفعل؟ أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الوصفة الطبية، قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هي الرعية، لا تخرج عليهم بأفكار تجعلهم متفرقين، والإمام هو حاكم زمانه، شريطة أن يكون مسلما. Dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim di Sahihain dari sahabat Huzaifah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang fitnah, dan sampai pada kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada marhala, ada fase yang di situ ada dakhan. Ini fitnah, yakni suasana kondisi ada kebaikan juga ada keburukan, ada subhat di situ. Bagaimana mau sikap kita ketika ada kondisi yang seperti ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wasiat kepada sahabat jalil Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu an, dan tentu saja untuk kita semua. Apa kata beliau? Talzam jama'atul muslimin wa imamuhum. Hendaklah tetap engkau berada di dalam jamaah kaum muslimin, tidak membuat kelompok baru, tidak memisahkan diri, tetap dalam kelompok kaum muslimin dan tidak menambah kegaduhan, tidak ikut dalam memperbesar fitnah, dan juga taat kepada pemerintah yang sah. Walaupun engkau melihat di situ berbagai keburukan di dalam pemerintah, ada kezoliman, ketidakadilan, talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Tetap engkau jaga untuk berada di dalam jamaah kaum muslimin dan imamnya apabila imam itu muslim. Nah, ولدي سؤال، ما دام أخشى على بعضكم أن يدغدغه النوم والكسل، فنشطوا أذهانكم بإجابتي عما يأتي. إن العلماء أجمعوا على أن العبد المملوك لا يكون حاكما، لأنه عاجز عن إدارة الأمة، لم يتعود على ذلك ولا يعرف إلا خدمة سيده. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والسمع والطاعة ولو كان عبدا حبشيا؟ كيف التوفيق بين هذا وذاك عندكم؟ بارك الله فيكم. جيد، نعم. Nah, ya sebagai jedah kata beliau, karena sudah melihat ya terutama bagian belakang sudah mulai ada yang nampak husuk gitu ya.
Tidak tahu karena saking pahamnya, saking menghayatinya gitu ya, atau ada faktor lain. Kata beliau, saya akan berikan pertanyaan, dan insya Allah pertanyaan ini berhadiah bagi yang bisa jawab. Ini kembali kepada panitia, siap insya Allah panitia ya. Nah, kata beliau, ada hal yang mungkin menggelitik kita, menjadi pertanyaan kita di dalam hadis Nabi SAW. Karena sebagaimana kita ketahui, ulama sepakat bahwa hamba sahaya itu tidak boleh jadi jadi hakim, tidak boleh menjadi pemerintah, karena dia budak. Bagaimana dia mau memerintah, mau mengurus negara sementara dia milik tuannya, dia harta tuannya, dia kemana-mana sesuai dengan remote tuannya. Kok bisa jadi pemerintah? Masalahnya di sini ulama sepakat budak hamba sahaya tidak boleh jadi pemerintah, ya entah apa di dalam pemerintahan. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah memerintahkan kita bisam'i wa ta'ah. Sepakat ulama tidak boleh jadi dia pemerintah, tapi kok ketika dia jadi pemerintah tetap Rasulullah memerintahkan kita untuk taat, tidak boleh menentangnya. Nah, kira-kira ini namanya ada perbedaan, ada celah yang perlu untuk diberikan jalan keluar jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Yang bisa menjawab angkat tangan, dan jawab yang benar insya Allah dapat hadiah. Baik. Sebenarnya tadi itu yang angkat tangan duluan ya, Bapak ini. Nah, nama jangan lupa ya. Jangan lupa nama Pak ya. Ya. Nanti setelah ini hadiahnya langsung diserahkan atau Ustaz, atau nanti setelah kajian? Al-hasab hal Iya. al-jawaiz jahizah inda al-lajnah. Bismillah. Izin menjawab ya Ustaz. Fadhal. Semoga Ustaz dan keluarga diberkahi oleh Allah. Amin wa jami'il muslimin. Jawabnya, kalau kita memberontak, menentang maksudnya, mudaratnya lebih besar daripada kita taat. Lebih istilahnya itu timbul masalah-masalah baru yang lebih rumit lagi, yang bisa menghancurkan negara yang dia pimpin itu. Terima kasih. Itulah jawab saya. Taib. Kul masmuk, ini namanya siapa? John Abu Riki dari Murinim. Abu Rifki. Abu Riki. Abu Riki. Nah. Taib ya Syekh. Nah, yakul Abu Riki. Abu Riki Syekh. At-tawfiq baina hadain muta'aridan, yakul hafizallah, law kumna bil musaharat atau bis thawrat ضد الحاكم الصحيح حتى عبدا خبشيا سيقع ضرر أكبر ضرره أكبر من عدم القيام بالمظاهرة والثورة ضد هؤلاء. لكن هذا ليس جوابا على السؤال. ليس هذا ذكر للمصلحة. مصلحة. Tapi jadi jawabannya kurang tepat Pak ya. Nah. Tadi siapa? Ini ya? Kata beliau, ini faedah, tapi bukan jawaban. Ini faedah kalau kita tidak menentang pemerintah. Yang maksudkan pertanyaan beliau, bagaimana menyatukan dua bagian hadis yang berbeda, bagian hukum syar'i yang berbeda. Yang pertama, hamba itu tidak boleh jadi hakim. Tapi kalau jadi hakim kok disuruh taat? Gimana untuk menemukan di antara dua celah ini? Barakallahu fiik. Yang lain? Fadal.
هذاك هو نعم. Ada yang di ujung tadi di dekat pintu keluar. Yang ya ini yang dekat ini. Oh, Nah, ini dulu. ya, nah. Ini dulu Syekh. Arif. Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Aidil Putra, Ustaz. Dari pertanyaan tadi Ana menjawab bahwa ketaatan itu adalah hal yang ma'ruf, Ustaz. Hal yang Ma'ruf. ma'ruf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يقول الأخ عيد الفطري يقول التوفيق بين متعارضين في حديث، يقول المقصود هناك الطاعة شيء معروف الذي أمر به. هذا كذلك جواب جانبي عن السؤال. شوف الأخ. نعم. الإجابة غير صحيحة. نعم. أين؟ هذا عيد الفطر وهذا عيد الفطر يوسف. هذا المنصوب هذا مجرور، ما أدري التوفيق بينهما. لعله يساعد صاحب قبيلته. تفضل. هذا عيد الفطر أين؟ الهدية جائز. التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، هذا التعبير للمبالغة، مبالغة على وجوب السمع والطاعة للأمير. نعم. هذا جواب قال به بعض العلماء جزاك الله خيرا، وإن كان نريد شيئا آخر ما شاء الله. أوضح. ما شاء الله. أعطيني زميلك هنا. نعم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho, Ustaz. Kalau jawaban dari saya itu sebuah perumpamaan, meskipun seorang pemimpin itu dipilih dari jalur yang tidak syar'i atau tidak disyaratkan oleh syariat Islam, maka kita harus tetap taat untuk kemaslahatan umat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. نعم. يقول هذا الأخ رضا هذا سري من هذا الحديث، يقول لو أنصب الحاكم حتى من غير الشرع لكن بعد التنصيب فيكون علينا الوجوب بالطاعة. لو إيش؟ نعم، لو أنصب الحاكم بغير الشرع مثل هذا عبدا وحبسيا، جمع علماء عدم نسب الحاكم من عبد، لكن إذا نصبت يجب علينا طاعته. جزاك الله خير، هذا جواب صحيح. يسمى الحاكم المتغلب. الحاكم المتغلب. نعم. يقول العلماء في طرق تنصيب الحاكم إما أن ينصب بالشورى من قبل أهل الحل والعقد لا من قبل جميع الناس. نعم. المختصين فقط في هذا الباب ينصبونه، أو إنه يمسك الحكم بالقوة وهو عبد ثم أمسك الحكم بالقوة. هذا قال له حاكم متغلب. هذا من أدلة العلماء في أن الحاكم إذا تغلب وكان مسلما وجبت طاعته في المعروف وترك الدماء. Nah, di antara jawaban tadi jazakumullah ala musyarikin, jawaban Ustaz Aidil kata beliau itu sebagian ulama menjawab seperti beliau gitu ya. Yang kedua jawaban yang sahih adalah jawaban Akh Ridho. Apa itu jawaban? Apabila pemerintah apapun wujudnya, apabila dia sudah diterima, sudah diangkat, walaupun dia dengan cara yang salah atau dengan cara yang berontak, dan dia menang dan dia jadi hakim, maka wajib kita untuk mentaatinya. باقي هناك بعض الأجوبة يا إخوان، ممكن 2 أو 3 من الأجوبة بقيت إذا ما في أحد. Nah, silakan, masih ada yang kesempatan, mungkin ada jawaban lain. Silakan. شوف الأخ. Silakan. طيب خلاص يذهب هكذا.